بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بربي قيامي لا بنفسي ولا السوى فشكري له سبحانه وثنائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai saat ini masih mengizinkan kita bersama untuk menginjakkan kaki kita ke dalam rumahnya guna melakukan salat fardu berjamaah. Setelahnya kita lanjutkan pula dengan kegiatan yang insya Allah akan menambah ilmu kita, akan menambah wawasan kita, ilmu yang akan menerangi kehidupan kita di dunia dan akan mempertunjukkan kepada kita semua jalan yang benar untuk menuju surga. Amin, Allahumma amin. Tak lupa kita hadiahkan salawat serta salam untuk junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang paling mencintai umatnya, yang tidak ada manusia manapun yang memiliki kasih sayang sebesar beliau. Apalagi beliau ini punya cinta sebesar itu, Pak, bukan untuk anaknya, bukan untuk istrinya, tapi untuk umatnya. Entah itu umat pernah berjumpa dengan beliau atau tidak sekalipun, tak jadi masalah. Selagi ada satu alasan, yaitu itu orang adalah umatnya beliau, maka beliau akan mencintai dan juga menyayanginya. Cuman kita ini yang masih susah untuk cinta beliau. Kalau cintanya beliau kepada kita, tidak usah ditanyakan. Banyak buktinya, banyak faktanya yang tertulis, apalagi yang tidak tertulis di dalam kitab-kitab sejarah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai cintanya Nabi itu bertepuk sebelah tangan, ya. Jangan sampai cintanya Nabi kepada kita itu bertepuk sebelah tangan, Pak. Kita juga harus cinta kepada beliau sehingga akan tersambung koneksi yang kuat antara kita dan beliau sampai nanti di akhirat dengan mudah kita bisa menjumpainya dan juga beliau akan memberikan syafaatnya, pertolongannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di bulan Rajab. Kebenaran kitab tinggal. Ya. Jadi ini juga adalah momen yang mungkin kita ketahui bersama, sudah ini terakhir untuk sebelum Ramadan, ya. Penutupan kita majelis An-Nasaih Ad-Diniyah. Sebab minggu depan bukan gilirannya minggu depannya lagi. Nah, itu udah Ramadan. Jadi kita jumpa untuk sebelum Ramadan ini, ya ini adalah yang terakhir. Insyaallah habis Ramadan jumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi penutupan. Dapo ada bawa kitab. Pokoknya yang disampaikan masih qala Allah, masih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Bulan mulia, tak kalah mulia dengan bulan Rajab. Dalam riwayat bahwa Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ramadan nanti adalah bulan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 bulan mulia yang letaknya berurutan. Rajab bulan mulia, Sya'ban bulan mulia, Ramadan bulan yang paling mulia. Seakan-akan Allah itu sengaja, Pak,
meletakkan bulan Rajab dan bulan Sya'ban tepat sebelum bulan suci Ramadan. Dua-duanya bulan sakral, dua-duanya bulan yang Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk lebih memperkuat, memperbanyak ibadah kepadanya. Kalau Rajab kita diminta untuk banyak-banyak beristighfar. Kalau Sya'ban ini ada anjuran kita banyak-banyak bersolawat. Karena Rajab bulan Allah, maka kita meminta ampunan kepada Allah banyak-banyak. Karena Sya'ban dulu adalah waktu turunnya ayat perintah untuk salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam surah Al-Ahzab juz 22 nomor ayatnya 56 kalau tidak salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka kalian juga wahai orang-orang yang beriman sehendaknya mengucapkan salawat dan juga salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ayat perintah untuk kita bersalawat kepada Nabi. Dulu turunnya kepada Nabi itu di bulan Sya'ban ini. Makanya Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad. Karena di bulan Sya'ban ini ada anjuran kuat untuk kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya tiba Ramadan. Rajab banyak istighfar. Istighfar akan membuat kita bersih dari dosa. Itu dulu Pak, paling penting tuh bersihkan diri dari dosa. Sebab orang tidak mandi tapi bersalin baju bagus lah, tidak cakep juga Pak. Matonya masih belekan, mato masih belekan, bau badan masih tidak sedap. Tapi makso kena belaga, pakailah baju bagus, busuk. Dari jauh kejimaan bagus, pagai apek kawan ni letihnya. Ngapo? Berayas bae, mandi dah. Makanya membersih diri itu adalah hal yang lebih penting ketimbang kita menghiasi diri kita. Seperti yang kita bahas dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah ya, bahwasannya untuk membersihkan diri dari dosa itu adalah hal yang lebih penting ketimbang kita memperbanyak amal ibadah. Buktinya apa? Anak kecil yang wafat di usia 3 tahun atau masih bulan-bulanan, belum balik intinya, surga tempat mereka. Anak kecil 2 bulan meninggal, surga. Ngapo? Berapa banyak tahajudnya dia? Pernah i'tikaf di masjid. Sedekahnya sudah banyak. Salat 5 waktunya tidak lepas, belum pernah ibadah dia. Tapi kok masuk surga? Tidak pernah maksiat. Bersih dari dosa. Tapi kalau ada orang ibadahnya udah banyak, tetap nanti di akhirat hisab dulu. Tahu kamu banyak ibadah, tapi lihat dulu ibadah kamu lebih banyak ketimbang maksiatnya atau sebaliknya. Ibadah kamu ikhlas dulu atau tidak. Banyak masih perhitungannya itu. Ya. Tapi kalau orang sudah bersih dari dosa, lempeng Pak, tidak repot. Nah, makanya untuk membersihkan diri dari dosa, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak-banyak membaca istighfar di bulan Rajab, membersih diri. Sudah bersih 1 bulan, istighfarnya luar biasa, tobatnya Masya Allah, maksiatnya ditinggalkan, berubah keadaannya lebih baik lagi. Wah, cakep tuh udah tuh, tinggal berayas Pak. Udah mandi, sabunan, sampuan, gosok gigi, kuku panjang udah pendek, kumisnya bongkas-bangkis udah dirapikan. Masya Allah, yang bagian dalamnya pun cakep sudah tinggal berayas. Nah, makanya datang bulan Sya'ban setelah bulan Rajab, banyak-banyak sholawat
Salawat itu adalah bacaan zikir yang akan menghiasi diri kita, Pak. Jadi udah bersih, sekarang berhias pula. Dengan apa? Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang bulan Sya'ban kencangkan salawatnya. Berapa banyak? Lebih banyak lebih bagus. Minimal 300. Kata ulama, kalau orang sudah bisa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari 300 kali salawat, itu orang sudah bisa dikategorikan sebagai orang yang salawatnya udah cukup banyak. Cuma 300 padahal ya. Nggak susah kan jadi. Nggak repot, nggak sukar, gampang insyaallah satu hari 300 kali salawat. Dan dengan itu kita sudah bisa digolongkan sebagai orang yang bacaan salawatnya sudah cukup banyak. Tapi kalau bisa lebih banyak, tentu akan lebih bagus lagi. Nah, salawat ini juga Pak ada ilmunya. Salawat tersingkat Allahumma salli ala Muhammad, itu salawat paling singkat itu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad 300 kali. Tidak makan waktu. Tidak makan waktu. Nah, cuman itu salawat ada unsur makruhnya. Kenapa ada unsur makruhnya? Karena salawatnya buntung, Pak. Dalam pembahasan ilmu tauhid ya, itu namanya as-salatul batra, salawat buntung. Kenapa buntung? Karena kalimat salamnya tidak ada. Kata Allah apa? Sallu alaihi wasallimu. Baca salawat juga ungkapan salam sekaligus. Kalau salawat saja salamnya tidak ada, sah, berpahala tidak? Berpahala, tapi makruh sehingga pahalanya kurang sempurna. Jadi kalau ingin sempurna, kalimat salamnya sebut juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, tambahi wa ala alihi wa sahbihi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, masukkan juga wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Takabbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali. Lanjut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dua. Lanjut lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tiga. Tidak kerasa. 300 kali hantamkan. Luar biasa. Jadi itu tata cara salawat yang baik dan benar dan sempurna, insya Allah. Salawat paling bagus, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu satu kali baru, tapi itu salawat paling afdal. Ada nama Nabi Ibrahimnya. Nabi Ibrahim kan orang tuanya Nabi Muhammad juga. Naik ke atas nasab beliau ke Nabi Ismail, ke Nabi Ibrahim, terus naik ke atas lagi ke Nabi Nuh. Terus lagi sampai ke Nabi Allah Syif bin Adam, baru ke Nabi Adam alaihi salam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini amalan hebat ya. Allah suruh kita sholat, Allah tak sholat. Allah suruh kita berzakat, Allah tak berzakat. Allah suruh kita berzikir, Allah tak berzikir ya, karena Allah itu sesembahan. Allah itu yang kita sembah. Maka Allah tidak perlu menyembah ya, karena Allah itu Tuhan. Tapi ketika Allah memerintahkan kita bersalawat, Allah kasih tahu dulu ke kita bahwasanya Dia, Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja melakukannya.
Walaupun artian salawatnya Allah itu berbeda dengan salawatnya kita. Kalau Allah bersalawat, artinya Allah memberikan rahmat. Jadi Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad itu maksudnya apa? Allah merahmati Nabi Muhammad. Malaikat juga bersalawat kepada Nabi Muhammad, baca salawat. Maksud salawatnya malaikat adalah permohonan ampun untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memang kata dosa. Lalu lantas buat apa? Kita juga bersalawat kepada Nabi Muhammad, itu apa artinya? Doa. Kita mendoakan Nabi Muhammad supaya pangkat, martabat, derajat dan makomnya beliau tambah hebat, tambah hebat, tambah hebat. Tapi Nabi Muhammad itu sama seperti cangkir yang sudah dipenuhi dengan air, Pak, kata ulama. Kita bersalawat mendoakan Nabi agar terus naik martabat dan makomnya. Tapi Nabi Muhammad udah full. Sehingga apa? Cangkir yang penuh dengan air, kalau kita isi air lagi, dia akan tumpah dan manfaatnya akan kembali kepada kita sendiri. Artinya kita doakan Nabi Muhammad dengan salawat yang kita baca, itu bukan artinya kita tuh berjasa ke Nabi Muhammad. Aku doakan terus Nabi Muhammad dengan salawatku biar derajat beliau tambah tinggi. Nah. Udah full beliau. Nah, buat apa lagi? Manfaatnya buat kita sendiri. Bacaan salawat yang kita baca itu. Seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Allah perintahkan kepada kita untuk bersalawat, Allah kasih tahu dulu bahwasannya Dia Allah juga bersalawat kepada Nabi. Para malaikat juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun faidah, fungsi, keutamaan, fadilah dari bacaan salawat itu apa? Tentu banyak. Yang pasti pahala banyak, Pak, dapat dari situ kita. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Kita baca satu saja salawat untuk Nabi, Allah akan bersalawat untuk kita 10 kali. Wah, 10 kali lipat. Sedangkan arti salawat dari Allah tadi apa? Rahmat, kasih sayang. Kasih sayang Allah ini, Pak, rahmat Allah ini modal untuk kita masuk surga. Betapa mahalnya salawat 1 kali dapat 10 rahmat. Mahal tak rahmat Allah itu? Sangat mahal. Kenapa? Karena rahmat Allah itu adalah satu-satunya modal yang akan membuat kita bisa masuk ke dalam surga, bukan amal ibadah yang pernah kita lakukan. Bukan. Nabi Muhammad sampaikan kepada para sahabat, nanti orang-orang ini masuk ke dalam surga itu dengan rahmat Allah, kata Nabi, bukan dengan amal ibadahnya. Para sahabat bertanya kepada beliau, apakah Anda juga begitu ya Rasulullah? Orang yang paling banyak amal ibadahnya tetap akan masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadahmu. Nabi jawab, ya wala ana, saya pun juga begitu. Karena rahmat Allah aku dapat, akhirnya aku masuk ke dalam surga nanti di hari kiamat. Ngapo? Dengan rahmat itu, tidak dengan amal ibadah, ya berarti kita tidak usah beribadah. Tidak juga. Karena walaupun masuk surganya dengan rahmat Allah, bukan dengan amal ibadah kita, tapi tetap saja untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, kita harus beribadah. Ya sudah, kalau cak itu sebutnya dengan amal ibadah, bukan dengan rahmat, tidak bisa. Ngapa? Kalau masuk surga itu lantaran amal ibadah yang kita lakukan, waduh, repot, Pak. Seperti dalam riwayat seorang ahli ibadah Bani Israel 500 tahun ibadah, di akhirat nanti Allah perintahkan malaikat untuk mengantarkan dia untuk masuk ke dalam surga. Dengan rahmat Allah dia masuk surga. Protes dia, interupsi, ya Allah, amal ibadah aku ini tidak sedikit, cobalah masukkan aku ke dalam surga itu dengan amalku, bukan dengan rahmatmu. Oh, kalau begitu ayo kita timbang-timbangan berarti, kata Allah. Coba amal ibadahmu 500 tahun, bandingkan beratan mana dengan 1 mata yang kuberikan kepadamu. Ditimbang, ternyata 500 tahun, Pak,
kalah berat ketimbang satu biji mata yang Allah berikan kepadanya. Jadi tidak bisa. Artinya amal ibadah kita itu sebanyak apapun untuk membalas jasanya Allah atas nikmat-nikmat yang telah Ia berikan kepada kita, sebanyak apapun amal ibadah kita tidak bakal terbayar gitu, Pak. Kalau nak dengan amal ibadah ni kan kita ngandalkan amal soleh kita, tidak terbayar nak bayar surga. Mata ni bayar tidak terbayar gitu lagi. Jadi dengan rahmat Allah, jangan sampai kita itu seperti berbisnis, Pak, dengan Allah. Ya Allah, aku sudah beramal ya, awas kalau aku tidak masuk surga. Ujung-ujungnya cak itu, Pak. Kalau masuk surga karena amal. Nah, kalau kita masuk surga karena amal ibadah, ujung-ujungnya apa? Kita merasa berhak untuk masuk surga karena kita sudah beramal. Jadi cak rekan bisnis Allah itu. Ibadah kita terlalu sedikit untuk bisa membeli surga yang begitu indah. Sebanyak apapun, selama apapun kita beribadah, surga itu akan kita dapatkan kekal selama-lamanya tanpa batasan waktu. Nah, makanya Allah membuat sistem seperti itu. Mau masuk surga, ayo pacak-pacaklah taat ke aku sampai aku cinta, sampai aku mengasihani kamu, sampai aku merahmatimu, sampai aku menyayangimu. Ayo beramallah semampumu sampai engkau bisa, kalau bahasa kita Pak mbak hati aku lemak ke kau. Walaupun apa yang kau lakukan itu tidak membuat aku kaya. Cak model kita punya anak, Pak. Senangkanlah nak hati bapak ni nak. Tidak pula kamu nak nambahi harta kekayaan bapak. Bapak tahu kamu tidak bakal mampu untuk membuat bapak lebih kaya lagi. Karena kamu juga masih merintis. Cuma tidak-tidaknya nurutlah. Jadi aku ni cinta ke kamu, aku lemakkan kamu. Begitu kan. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salawat bisa membuat kita mendapat rahmat. Rahmat akan bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Ada satu orang ibu-ibu, Pak, tinggal di Pulau Jawa. Kerjanya jualan jamu, pakai sepeda ontel. Masuk pasar, keluar pasar, masuk gang, masuk komplek, masuk pedesaan, keliling pokoknya. Dengan ekonomi seadanya dia hidup. Tapi dia ini pengen punya motor Scoopy, Pak. Pengen punya motor Scoopy. Maklumlah kan cewek ya. Tidak mungkin pengen motor Tiger kan. Motor cross. Tidak tertarik dia. Pengen motor Scoopy, imut-imut cak mano dalam hati dia tuh Scoopy itu. Dia dengar ceramah, Pak, kalau sholawat kepada Nabi itu bisa menjadi penyebab orang yang membaca sholawat itu mendapatkan keinginannya. Tapi tetap tujuan agar Allah ridha, itu bonusnya baik urusan dunia itu. Akhirnya salawat terus dia yang dibaca, salawat yang ada di qasidah burdah itu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Diulang-ulang sambil dilagukan. Kalau mak baca macam-macam lagu kan itu kan, dilagukan sambil goes-goes sepeda jualan jamu. Tak nyampe sebulan, Pak, keajaiban terjadi. Apa itu? Dia ditumbuh mobil. Diserempet mobil dia. Gelantung, nampak deh, lecet-lecet sedikit, agak jamunya tumpah. Beberapa botol jamu yang dia bawa pun pecah. Tahu-tahu yang punya mobil turun, Pak. Anak-anak masih belajar. Langsung dibawa ke klinik, diampirkan pula ke rumahnya. Ketemu dengan mak anak tadi. Ternyata rumahnya gedong, Pak. Wong kayo. Akhirnya minta maaf lah anak tadi diobati, dikasih duit, Pak, Masya Allah. Akhirnya ibu anak tadi bilang, motor kamu tuh udah terpakai, unjuk biar senang bibi ini. Ya cara wong kayo kan tidak ngerasa gini, Pak, ngeluarkan duit besar tuh geli-geli dia. Nah, kata orang ibu anak tadi apa? Motor kamu udah terpakai, lalamu
Dari awal meli, kilometernya baru berapa itu. Nganggu, kesian, lanjut ke bibi ini, sepedanya rusak gasak kamu. Sepedanya rusak gasak kamu. Oh, ya sebagai permohonan maaf. Oh ya sudah, tidak apa-apa bu, aku berikan ke dia. Dinjoknya pak motor tadi, Scoopy. Sesuai yang dia inginkan di dalam hati. Tidak pernah dia cerita ke siapapun. Yang tahu cuma Allah. Masya Allah, jadi sholawat itu memang luar biasa. Karena sholawat itu kalau banyak kita baca, wah itu Nabi Muhammad akan kenal dengan kita ya. Dalam hadis kan ada dinyatakan, diungkap oleh Rasul, bahwasannya ketika ada orang bersolawat, itu malaikat akan mengantarkan solawat yang dia baca itu ke Nabi Muhammad. Kan ada ungkapan salamnya itu kan, agar sampai ke Nabi, kemudian Nabi menjawab salam tersebut. Kalau banyak solawatnya, tidak kado, Nabi tidak kenal kemudian dengan orang itu. Kalau sudah orang itu dikenal oleh Nabi, Masya Allah Pak, syukur-syukur kalau orang itu nanti dijumpai oleh Nabi walaupun di dalam tidurnya, mimpi Nabi Muhammad. Begitu luar biasa. Itu kalau sudah sampai ke tahapan itu nikmat besar betul, bisa jumpa Nabi walaupun hanya di dalam mimpi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi satu orang punya utang banyak, Pak. Utangnya itu 500 dinar. 500 dinar itu kalau dirupiahkan 22 miliar lebih, Pak. Hampir 23 miliar. Cara orang bisnisnya kadang-kadang kalau rubuh-rubuhnya kan minus, malah berutang sana sini. Kusut pokoknya hidupnya. Sampai-sampai saking banyak orang yang dia berhutang kepadanya, pening Pak, kesana ketemu si anu, dia punya utang sama wong itu. Berjalan pulau kesana lagi, kondangan misal, ketemu orang lain lagi, dia juga punya utang ke orang itu. Masuk ke masjid, ketemu orang lain lagi, dia juga punya utang kepada orang itu, pusing dia. Kemana-mana, ada be, ketemu orang yang dia punya hutang kepadanya. Jadi sempit dunianya, sempit ruang lingkupnya. Akhirnya dia berinisiatif, ya sudahlah, coba aku cari-cari orang kaya untuk pinjam uang 500 dinar untuk bayar utang aku ke mereka semua ini. Memang tutup lubang, gali lubang, tapi setidaknya aku hanya berhutang kepada satu orang saja. Gerakku jadi lebih luas. Akhirnya dapat Pak satu orang kaya mau ngutang 500 dinar. Langsung didatengin semua orang-orang tadi bayar utang. Lunas, tinggal 500 dinar ke orang tadi saja sih kok cuman. Lewat 3 bulan Pak dipanggil, masih belum bisa bayar. Kata orang ini, yo kalau kamu tidak bisa bayar aku penjarakan kamu. Tolonglah Pak, jangan Pak. Aku ini masih berusaha untuk kembali lagi mengembangkan bisnisku, tapi memang belum ada jalannya. Kurejo kan tidak pacak kata orang itu. Harus kupenjarakan kamu. Dengan harapan apa? Kalau ada wong kenal, sayang dengan orang ini, mungkin anaknya, mungkin istrinya, mungkin saudaranya, siapapun itu, rela untuk lunasi hutang dia. Ya sudah Pak, kalau memang aku harus dipenjara, aku minta tolong, nak balik dulu hari ini, pamitan. Aku punya anak, aku punya istri katanya. 1 malam saja aku nginep di rumah untuk berpamitan. Orang ini Pak sudah panggil aparat Pak, tinggal seret baik masuk penjara langsung. Tapi dia ngelobi lagi, tolonglah 1 hari saja. Kata orang yang ngutangi, lemak baik kamu, nak lari apa kamu? Tidak percaya aku, dengan mudah kau bisa lari. Bukan nak lari aku, tidak ada niat buruk aku. Terus terang aku tidak mau kemana-mana, cuman ingin menjumpai anak dan istriku saja. Aku pastikan besok aku kesini lagi, aku janji. Tetap orang tadi tidak percaya. Tidak. Akhirnya Pak orang ini memohon sekali lagi dengan ucapan yang susah memang untuk ditolak. Apa yang dia katakan? Kalau aku besok tidak balik lagi ke sini, aku rela nanti di hari kiamat tidak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Wah,
Kata orang kaya tadi, hati-hati kamu kalau ngomong, itu tidak sembarangan itu omongan kamu itu. Serius Pak, aku katanya. Madai kamu tidak percaya, aku kalau ngomong cek ini. Ya sudah, kalau cek itu jaturi. Silahkan kamu pulang 1 hari saja, menginap di rumah, besok datang ke sini, aku akan penjarakan kamu. Balik dia ke rumah Pak, cerita sama bininya. Sampai diceritakannya, aku pacak balik ini gara-gara ngomong bawa-bawa nama Nabi Muhammad. Ya secara tidak langsung dia itu menggunakan Nabi Muhammad agar bisa pulang ke rumah walaupun 1 hari saja. Ya bawa nama Nabi tadi ya. Akhirnya bini dengar apa kata dia, nah sudah ngapo dak minta tolong lagi dengan Nabi biar kamu bebas nian. Tanggung. Pakai nama Nabi biar bisa pulang 1 hari saja. Lah teruskan baik. Minta tolong lagi ke Nabi Muhammad biar utang kamu lunas, kamu ndak perlu dipenjara. Apa maksud kamu dek ngomong kayak itu tuh? Cak mana pula coronya? Minta tolong sama Nabi. Kata bininya apa? Banyak-banyak sholawat kak. Kita minta tolong ke Nabi dengan cara banyak-banyak sholawat. Sholawat kita disampaikan pasti oleh Allah kepada Rasul. Syukur-syukur beliau ingin bantu. Ini orang punya yakin kuat ya. Ini orang punya keyakinan hebat. Akhirnya mulai Pak orang dua ini dalam keadaan berwudu baca salawat sampai malam, tidak tahu berapa banyak. Dengan niatan apa? Minta tolong sama Nabi. Sampai tidur malam itu pun mereka itu ketiduran, tidak disengaja, capek. Tengah-tengah salawat mereka baca, tidur. Subhanallah, laki-laki ini mimpi ketemu Nabi. Kamu nih punya utang, minta tolong sama aku. Bahasa kita cak itu. Utangmu 500 dinar. Ya sudah. Nanti besok kamu datangi Pak Wali Kota. Kamu datangi dia, minta lunasi sama dia, kata Nabi. Sampaikan ke Nabi, sampaikan ke Wali Kota, aku Rasulullah kirim salam ke dia. Itu satu. Terus sampaikan pula kepadanya bahwasannya jumlah sholawat yang setiap malam dia baca itu malam ini juga udah sempurna, sebab malam ini dia ragu sholawatnya jumlahnya udah cukup apa belum. Jadi Pak Wali Kota nih Pak, setiap malam sholawat 1 hari itu taruh kelas 1000 dia sholawat. Nah di hari itu dia bingung 1000 apa belum, 1000 apa belum, tambahnya lagi 1000 apa belum, lupa hitungan. Akhirnya dia tidur dengan sedikit ada rasa gelisah. Nah, ini wali kota luar biasa ini. Masya Allah. Nah, kata Nabi, dia bimbang malam ini sebelum tidur hitungan sholawatnya itu sudah cukup atau belum. Sampaikan ke dia bahwasannya sholawat yang dia baca selama ini sampai kepadaku. Dan bacaan sholawatnya di malam ini pun sudah lebih bahkan dari hitungan yang biasa dia baca setiap hari. Akhirnya besok bangun dia Pak, tersenyum dia lebar Pak. Nah kau, alhamdulillah ya Allah. Tinggal ngelobi wali kota, mimpi Nabi, berbunga-bunga hatinya. Pagi-pagi dia langsung nyari celah untuk bisa jumpa dengan nyari celah ya. Dapat akhirnya link, pacak ketemu Pak Wali Kota, makso kan. Apalagi bawa nama Nabi tadi kan. Jumpa ke Pak Wali Kota, pertama dia ngomong, wahai Pak Wali Kota, Rasulullah kirim salam dengan Anda. Apa benar kata Pak Wali Kota, dia ngomong ini. Maksud kamu apa? Kamu jumpa Nabi kapan? Semalam aku mimpi. Percaya, separuhnya juga dia tidak percaya. Buktinya apa? Ya bisa, buang muat omongan kan. Lah lantas apa yang dikatakan Nabi? Kata wali kota, belum sepenuhnya percaya dia. Kata Nabi, aku disuruh minta kepada Anda agar melunasi hutangku. Nah, kau tambah ada sedap ini kan. Aing ngotak dia nih. Dalam hati mungkin kayak itu. Akhirnya, berapa hutangmu? 500 dinar. Sak juga. Dan satu lagi pesan dari Nabi, kata Nabi, semalam Anda bimbang dan bingung, tidak yakin dengan jumlah sholawat yang biasa Anda baca, udah cukup atau belum? Nah kata Nabi,
Semua salawat yang Anda baca sampai kepada beliau selama ini, dan jumlah salawat Anda semalam udah cukup, bahkan lebih. Nah, ini yang buat wali kota percaya Pak sama dia. Nah, tahu dia dengan perihal aku semalam yang kebingungan salawatku itu sudah menggapai target atau belum. Pasti ini benar mimpian dia ketemu Nabi. Kalau enggak mungkin dia baca ngomong ini. Subhanallah. Akhirnya Pak Wali Kota bahagia Pak dengar ucapan dia. Apalagi di awal Nabi Muhammad kirim salam buat dia. Salawat yang dia baca selama ini untuk Nabi juga sampai kepada Nabi. Ya sudah, kata Pak Wali Kota. Kalau begitu tunggu sebentar. Datang lagi bawa duit Pak. Wali Kota tadi 500 dinar untuk kau lunasi hutangmu. Mau kasih Pak Wali. Agak dulu, jangan mau kasih dulu, belum kelar katanya. Ini 500 dinar lagi untuk hadiah buat kamu, karena kamu sudah membuatku bahagia di hari ini. Ada salam dari Nabi untukku, mau kasih. Metu dari rumah Pak Wali Kota, bawa uang 1000 dinar Pak. Luar biasa, ntar lagi ya. Akhirnya bawa uang banyak, lego Pak hati dia, cair, lunas hutang aku. Bahkan bawa duit sisa banyak, 500 dinar lebih buat dia. Langsung datang ke rumah orang kaya tadi Pak. Orang kaya tadi ternyata lagi duduk di depan rumahnya, seakan-akan memang lagi nunggu dia. Ketika dia datang, orang kaya tadi berdiri langsung, didekatinya orang tadi, dipeluknya, mau kasih dia. Ngapo kamu mau kasih? Aku nak bayar hutang ini. Berkat kamu, aku semalam mimpi Nabi, katanya. Kata orang kaya tadi. Apa maksud Anda? Iya, aku dijumpai Nabi, kata Nabi, tidak usah ditagih utang sama kamu tuh. Tidak aku nak nagih utang kamu, katanya. Tidak aku nak nagih utang kamu, katanya. Ini amanat dari Nabi. Tidak do nak aku tagih utang aku, utang kamu ke aku. Lunas. Aku le bawa duit ini. Tidak perlu. Amanat dari Nabi. Berkat kamu. Seumur-umur aku tidak pernah mimpi Nabi, semalam pasang ketemu beliau. Masya Allah. Tunggu bentar, masuk ke dalam Pak, ambek duit 500 dinar, renjuknya pula ke uang itu. 1.500, 66 miliar lebih Pak duitnya. Wah, luar biasa. Nah, sekarang kata Pak Wali Kota, kita ke rumah aparat yang kemarin ku panggil ke sini untuk memenjarakan kamu. Aku nak cabut tuntutanku. Datang ke sana Pak, akhirnya Pak polisi tadi lah meluk uang itu pula. Oh ya, aku mimpi Nabi berkat kamu semalam. Kata Nabi, jangan aku penjarakan kamu. Masya Allah, intinya Pak, Nabi Muhammad tidak diam begitu saja. Nabi Muhammad udah wafat, tapi Masya Allah, beliau akan tetap memantau dan juga sangat sudi untuk membantu orang-orang yang punya hubungan kuat kepada beliau. Dan nomor telepon Nabi itu Pak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, itu adalah kode akses untuk bisa menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih banyak, maka akses kita kepada beliau akan menjadi lebih kuat. Solawat, intinya solawat. Kelar Pak utang wong tadi, dari tepening palaknya, akhirnya utangnya lunas, kasusnya beres, terus duitnya numpuk. Berkat ya, berkah. Syafaat Nabi bukan hanya di akhirat saja, di dunia pun berlaku. Alhamdulillah. Jadi intinya, ini bulan Sya'ban, ini bulan salawat. Banyak-banyaklah baca salawat untuk beliau, hingga kita menjadi orang yang secara rohaniyah benar-benar siap untuk menyambut bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan, sehingga tidaklah Ramadan menghampiri kita kecuali kita sudah terbiasa untuk sholat khusyuk, sudah terbiasa bertahajud, sudah terbiasa mentadabburi bacaan Al-Quran, sudah terbiasa menikmati bacaan zikir yang kita baca. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya ini.
Kalau ada salah-salah kata selama ini maafkan. Nanti insyaallah kita jumpa lagi setelah Lebaran Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حوالينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.